Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudita Dinanti. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai manajemen risiko pembiayaan pada akad musyarakah mutanakisoh. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas hari ini? Di sini terdapat daftar isi pembahasan hari ini. Yang pertama, ada pengertian pembiayaan. Yang kedua, pengertian musyarakah mutanakisoh. Yang ketiga, skema musyarakah mutanakisoh. Yang keempat, resiko pembiayaan musyarakah mutanakisoh. Yang kelima, manajemen risiko pembiayaan. Dan yang terakhir, karakteristik manajemen musyarakah mutanakisoh. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu pembiayaan itu apa sih? Nah, pembiayaan merupakan salah satu kegiatan bank umum syariah dalam menyalurkan dananya. Berdasarkan tujuannya, jenis-jenis pembiayaan pada bank syariah ada dua jenis, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif, dan dilakukan melalui prinsip bagi hasil dan non-bagi hasil. Pembiayaan dengan bagi hasil dilakukan melalui akad mudorobah dan musyarakah. Sedangkan pembiayaan non-bagi hasil meliputi pembiayaan dengan prinsip jual beli dan prinsip sewa. Selanjutnya kita bahas tentang akad musyarakah mutanakisoh. Nah, musyarakah mutanakisoh merupakan gabungan dua kata, yaitu musyarakah dan mutanakisoh. Musyarakah dapat diartikan sebagai kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak menyerahkan kontribusi dana. Sedangkan mutanakisoh berarti menurun atau berkurang. Hal ini sesuai dengan pengertian musyarakah mutanakisoh dalam ketentuan umum Fatwa DSN yang menyatakan bahwa musyarakah mutanakisoh adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset atau modal salah satu pihak berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Di sini terdapat skema musyarakah mutanakisoh. Penjelasan untuk nomor pertama dari customer ke musyarakah venture, yaitu nasabah atau customer memilih rumah atau properti dan mengajukan pembiayaan kepada bank syariah. Yang kedua, setelah dilakukan persetujuan, bank dan nasabah melaksanakan akad musyarakah mutanakisoh. Yang ketiga, nasabah atau customer menyewa kepemilikan rumah atau properti milik bank. Yang keempat, nasabah atau customer menggunakan porsi pembiayaan sewa untuk membeli kepemilikan bank atas rumah atau properti. Yang terakhir, kerjasama atau partnership akan berakhir yang ditandai dengan kepemilikan penuh dari pihak nasabah atau customer. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu resiko pembiayaan pada akad musyarakah mutanakisoh. Resiko pertama yaitu terjadi wan prestasi. Contohnya tidak stabilnya kondisi ekonomi dan adanya PHK dari pihak nasabah. Yang kedua, ada resiko kesalahan dari bank, yaitu contohnya staff financing salah menganalisa keadaan nasabah. Yang ketiga, karakter nasabah. Contohnya karakter nasabah yang tidak baik yang mempengaruhi macetnya kredit. Selanjutnya ada manajemen risiko pembiayaan pada akad musyarakah mutanakisoh. Manajemen risiko pembiayaan sangat perlu dilakukan untuk menjaga keberlangsungan bank syariah. Hal ini dikarenakan risiko pembiayaan yang terjadi dapat mengganggu kegiatan operasional bank syariah dalam fungsinya sebagai lembaga intermediari. Penerapan manajemen risiko dalam penelitian ini meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Selanjutnya di sini ada manajemen risiko pembiayaan akad musyarakah mutanakisoh. Yang pertama ada identifikasi risiko. Kegiatan identifikasi risiko ini mencakup analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada bank, produk, dan kegiatan usaha bank. Identifikasi pihak bank syariah didasarkan pada pengalaman atas risiko yang pernah terjadi. Kegiatan identifikasi membuat bank syariah menerapkan beberapa kebijakan yang digunakan untuk meminimalisir risiko yang terjadi. Yang kedua, ada pengukuran risiko. Model dengan sistem scoring dilakukan bank syariah dalam proses pre-screening atas nasabah pembiayaan segmen retail, mikro, dan consumer.
Sedangkan model kedua dalam pengukuran risiko adalah model dengan sistem internal customer rating. Model kedua ini diterapkan Bank Syariah dalam pengukuran risiko bagi segmen corporate yang dikembangkan sesuai internationally best practice. Yang ketiga, pemantauan risiko. Pihak Bank Syariah melakukan pemantauan secara berkala terhadap nasabah baik langsung maupun tidak langsung. Pemantauan secara tidak langsung dilakukan oleh bagian financing melalui jadwal pembayaran angsuran nasabah per bulannya. Sementara pemantauan secara langsung dilakukan oleh bagian financing dan bagian remedial. Yang terakhir, ada pengendalian risiko. Pengendalian ini dilakukan setelah ditemukan potensi pembiayaan bermasalah pada nasabah saat pemantauan. Potensi pembiayaan bermasalah dilihat dari terlambatnya nasabah atau tidak teraturnya nasabah dalam membayar angsuran. Setelah mendapat laporan potensi pembiayaan bermasalah dari bagian financing, bagian remedial kemudian mengunjungi nasabah tersebut untuk menganalisa terhadap apa yang terjadi. Pembahasan selanjutnya yaitu karakteristik manajemen risiko pembiayaan pada akad musyarakah mutanakisah. Yang pertama, adanya evaluasi harga sewa. Bank Syariah menetapkan harga sewa atau angsuran yang lebih rendah pada pembiayaan ini disebabkan persentase margin yang ditetapkan juga lebih rendah pada pembiayaan ini. Selain itu, penetapan harga sewa yang lebih rendah juga dipengaruhi adanya evaluasi harga sewa atau angsuran yang akan dilakukan oleh pihak Bank Syariah. Yang kedua, uang muka sebagai jaminan kerugian. Adanya kebijakan uang muka disesuaikan dengan karakteristik akad musyarakah mutanakisah yang didasarkan pada kerjasama atau syirkah, sehingga masing-masing pihak yang terlibat akan menyerahkan kontribusi modal. Dalam praktik di Bank Syariah, uang muka dianggap sebagai penyertaan modal nasabah dalam akad musyarakah mutanakisah. Yang terakhir, adanya financing to value atau FTV. Rasio financing to value yang selanjutnya disingkat FTV merupakan angka rasio antara nilai kredit atau pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank terhadap nilai agunan berupa properti pada saat pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan harga penilaian terakhir. Kebijakan FTV diwajibkan oleh Bank Indonesia untuk lebih meningkatkan aspek kehati-hatian atau prudential Bank Syariah dalam penyaluran kredit properti ataupun pembiayaan. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.